Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian. Sebut saja padi, kakao, kopi, kedelai, hingga jagung. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkatkan stabilitas pangan dan mendukung pemulihan ekonomi dengan meluncurkan berbagai program dan inovasi khususnya di bidang pertanian. Lalu apa saja upaya dan strategi Pemprov Sulsel untuk mencapai swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan? Ikuti perbincangan saya bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, terkait lumbung pangan nasional dari timur untuk Indonesia. Saat ini saya berada di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulsel, terkait dengan pertanian dan juga Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Namun saya masih menunggu kedatangan Pak Gubernur yang memang dari tadi sudah berkeliling untuk meninjau sejumlah lokasi. Kita tunggu Bapak. Nah, sepertinya sudah datang. Assalamualaikum Pak Andi. Ketemu lagi. Agak keren Bapak. Alhamdulillah, Made yang baik-baik. Baik-baik ya, pagi-pagi Pak. Pagi-pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak. Ini dari mana Pak? Pagi-pagi udah keliling. Pagi-pagi harus aktivitas, mulai dari subuh, sholat subuh, terus bersama masyarakat, terus lihat-lihat sekitar, dan melihat situasi masyarakat sekitar. Pak, saya minta waktunya sedikit Pak ya. Saya mau banyak tahu Pak terkait dengan infrastruktur pertanian di Sulawesi Selatan. Kita ngobrol tapi di sebelah sana kali Pak ya. Oke, di sana aja. Mari, di dekat Tongkonan. Iya. Pak Gub, boleh dijelaskan gambaran pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan itu seperti apa? Seperti kita ketahui kan di Sulsel ada 24 kabupaten kota. Seperti itu, berapa luas lahan produktif yang dimiliki, Pak Gub? Memang saya jelaskan Mbak ya, karena di Sulawesi Selatan itu memang kita dikenal sebagai lumbung pangan. Tetapi tentu kearifan lokal dan kekhasan Sulawesi Selatan itu harus diperkuat. Kita memiliki luas lahan itu 1,4 juta hektar untuk pajale, padi. 1,4 juta hektar. Pajale, padi, jagung, kedelai. Dan khusus untuk padinya saja 650 ribuan something hektar. Itu, dan Sulsel ini termasuk yang mensupport 27 dari 34 provinsi di Indonesia. 37 dari 34. Iya. Nah, ini salah satu keunggulan kita. Kita menyebarkan ke timur, ke barat, bahkan ke Cipinang, Kalimantan, Sumatera. Itu pasar-pasar mereka itu banyak produk dari Sulawesi Selatan yang dipakai. Ya. Sejauh ini Pak, strategi dan program pembangunan dilakukan Pak Andi sebagai Gubernur, umumnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan apa Pak? Jadi kalau kita melihat pertanian contohnya, kita ini mayoritas adalah petani, 70% mungkin something daripada total populasi adalah bidang sana, petani dan nelayan. Maka memang kalau kita melihat ini, contohnya misalnya padi, itu kita harus melihat sektor apa yang paling kuat di dalam, yang mempengaruhi. Yang pertama tentu adalah mulai daripada source-nya itu
bagaimana sumber air, bagaimana benih yang unggul, bagaimana pemeliharaannya. Kita ini melihat peluangnya bahwa selama ini sebelum kami ini kebanyakan petani kita adalah melihat menggunakan benih-benih yang sedapat-dapatnya dan seadanya. Itu kita proses dulu, perbaiki dulu dengan tentu melakukan tahapan. 2022 ini aja kami tahap mulai dari tangkar, ambil sumber, benih sumber, baru masuk tangkar, baru masuk sebar, kemudian ini yang dipakai petani. Ini tahapannya lama. Kita harus memang berproses, tidak bisa instan, program langsung. Sama dengan irigasi, begitu juga, harus tahapan. Tahapannya bagaimana mereview semua aset, bagaimana merecovery, bagaimana kemudian memprogramkan, desain, sampai bikin, ataupun existing kita recovery kembali untuk fungsional. Nah, ini tahapan semua. Termasuk juga bagaimana edukasi masyarakat untuk pemanfaatan sistem teknologi, alas intan, bagaimana sistem pasca panennya, dan sampai standarisasi mutunya. Itu memang tahapan yang kita lakukan. Pak, ini kan sekarang pemerintah pusat fokus untuk kembali menggerakkan perekonomian pasca masih pandemi, walaupun masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Kalau dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, inovasinya apa Pak untuk dalam menggerakkan ekonomi masyarakat? Jadi kalau di bidang pertanian sendiri ya, kita berbicara pertanian, inovasi yang kita buat itu bagaimana memiliki benih yang memang diproduksi sendiri, ditangkar sendiri, yang kemudian varietasnya memang adalah varietas yang ditanam di wilayah tempat petani bermarkas. Artinya dia adaptif, karena ini kan tumbuhan. Beda dong kalau misalnya kita ambil dari benih yang ada dari luar, barang sudah jadi, ditangkarnya mungkin di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ke sini tanah beda, pH-nya beda, tingkat keasamannya beda, bagaimana kondisi airnya, kandungannya juga, komposisi airnya beda. Ini memang lahir, besar, dan dipelihara, dibibit di Sulawesi Selatan di masing-masing. Di Sulsel aja ini beda-beda loh, dari selatan, tengah, ke utara. Setiap itu beda-beda ya Pak? Nah, inilah makanya penangkarannya adalah kita buat formulasi di 24 kabupaten kota semua penangkarannya. Di KB kami. Ini yang kami beli dari sumber, terus setelah itu baru kita benih pokok, masuk ditangkar di KB kami, baru diberdayakan semua masyarakat untuk juga mendapatkan pekerjaan baru. Setelah itu kita recover kembali dengan mengambil kembali itu, dikemas, dikeringkan dengan tingkat kekeringan tertentu, spesifikasi tertentu, baru ini kita sebar untuk gratis. Jadi dari petani kemudian kembali ke petani di daerah varietas yang cocok. Artinya ini semua butuh dukungan seluruh sektor. Butuh sekali. Seperti itu. Karena memang ini bukan program yang biasa-biasa. Menangani 1,4 juta hektar itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Ini 650.000 sawah saja, tidak mudah. Ya. Baik, Pak Andi, saya melihat di sini ada tongkonan. Biasanya tongkonan di Toraja. Biasanya di atasnya ada untuk menyimpan hasil pertanian. Iya, untuk padi. Saya mau ke sana. Pak Andi, ayo, mari. Didukung oleh Ya, kita sekarang sudah di gudang. Jadi ini kita ketemu dengan Bapak siapa Pak? Saing. Pak Saing. Pak Saing. Dari Banteng ya? Dari Banteng. Ini Banteng di utara selatan. Dari selatan sekitar 100 kilo ya? 125. Semua tahu? Iya. 125 kilo. Orang Banteng ya? 125 kilo. Terus pergi pabrik padinya, orang dari Bulukumba dia dijemput, bawa angkutannya ke Sidrap. Habis di pabrik di Sidrap, padi to rice, baru ke sini, bawa lagi ke sini. Dulu pernah yang kita waktu rapat bersurat ketika dia sangat mobilisasi susah ya, sampai kita harus kasih ke ASN, harus kasih keserapan kemana, jadikan bantuan sosial. Kenapa? Karena pelemparan, karena produksi membludak. Sampai petani, saya ketemu itu petani Sidrap, Pak saya minta tolong Pak, kenapa? Supaya beras saya dibeli. Lah,
gabah saya dibeli. Kenapa? Ya penggilingan belum bayar. Lah kenapa penggilingan tidak bayar? Penggilingan enggak tahu mau lempar kemana. Karena sudah penuh di mana-mana. Sampai gudang penggilingan penuh, Bulog juga penuh. Makanya saya hubungi Pak Menko Ekonomi, Bapak Erlangga. Lah oke, surat aja, saya bersurat. Saya minta tolong ada mobilitas barang. Pak Gub, menyinggung sedikit mengenai program yang baru kemarin diluncurkan di Center Point of Indonesia, program benih, program mandiri benih padi bagi petani. Boleh mungkin diceritakan kembali seperti apa sebenarnya program ini, Pak? Ini dengan benih mandiri benih sudah dibisi-bisi saya Pak Bulog ini. Pak Kabulog Kadifre bilang ini nanti akan menjadi PR saya lebih besar lagi karena dengan kemarin saja intervensinya tidak terlalu sebesar sekarang. Ini bagaimana nanti produksinya kalau ini insya Allah bisa lebih bagus. Karena 100.000 hektar itu kalau kita tangkar semua, tanam semua, dan nanti akan bisa jadi benih lagi turunan kedua, itu bisa menjangkau sampai berapa, ini 100.000. Satu hektar kayaknya kalau tidak salah produksinya sampai 3 ton. Berasnya mungkin sekitar 5 ton ya, 6 ton. 6 ton. Bisa bayangkan pengalinya berapa kali 25 kilo ke 6 ton. Kita 25 kilo satu hektar ya. Jadi benih 25 kilo yang kami sebar kemarin kan 2,6 juta ton kilo. Dari 2,6 juta kilo itu kali aja sampai sekitar 100 kalinya. 100 kali bisa sampai 10 juta hektar kena. Bisa bayangkan ini padi kita turunan kedua nanti. Jadi di masyarakat nanti menyebar semua benih-benih yang unggul, yang handal, yang ditangkar sendiri. Yang langsung benih pokok, benih tangkar, langsung benih sebar. Nanti tanamlah satu kali, bisa lagi dikondisikan untuk jadi benih sebar lagi. Baik Pak, ini boleh nggak Pak kita masuk ke dalam gudang? Saya mau melihat langsung Pak, mari Pak. Dan ini 10%-nya dari stok masyarakat yang disebar. Pak, sebenarnya terkait dengan, saya mau lihat langsung nih kualitas ini beras Sulsel ini. Ini medium di kita ini, kalau di tempat orang ini premium ini. Bagus banget ya. Karena memang standar Bulog bisa serap itu adalah medium. Ini harum Mbak. Wangi. Wangi Mbak ya. Iya. Lebih wangi dari saya kayaknya. Pak Gub, sebenarnya terkait dengan program ini seberapa urgensinya sih bagi masyarakat Pak? Bisa bayangkan kalau kita tanpa beras Mbak. Bisa bayangkan, saya pikir saya sebagai orang Indonesia asli ya, yang maksudnya biasanya nasi nggak bisa kalau nggak makan nasi ya. Nggak sah Mbak. Nggak afdol. Ya artinya kebutuhan pokok kita di sini, perang kita bergeser dan pangan adalah supporting. Orang perang hebat-hebat bagaimana kalau tidak bisa makan selesai barang, pasti pulang. Logistik habis. Nah ini kuncinya. Makanya ini harus kita amankan dulu. Apalagi pandemi saya paling takut kalau tidak ini aman. Kalau ini tidak aman itu bisa bergeser dari kesehatan kemudian beralih ke kelaparan. Oh itu penting sekali Mbak. Makanya kita harus mengamankan ini. Setelah ini baru bisa ekspansi ke sektor lain. Dan kita memperkuat ekspor supaya neraca perdagangan kuat. Baik. Terakhir mungkin Pak Andi terkait dengan infrastruktur pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa Pak? Kita sekarang membangun kekuatan untuk jalannya, karena kenapa semua truk-truk yang masuk ke sini sekarang sudah serapan Bulog ini 50%-nya dari di sini, Sulawesi Selatan Sulsel. Jadi beras stok di Indonesia ini 50%-nya sudah dari Sulsel. Dan kita bantu dari Aceh sampai Papua, Papua Barat, Kalimantan, Sumatera, semuanya kita bantu dari sini. Dan semua mereka berebut bulog-bulog dari daerah untuk masuk ambil dari sini, buat provinsi lain, ambil Sulsel. Karena kualitasnya. Dan itu baru 10% yang ada di bulog kita. 90%-nya di masyarakat bisnis to bisnis. Dan bagaimana kemudian ketika ini kita tidak perbaiki semua kualitasnya. Harapan masyarakat petani cuma satu. Siapkan kami source, air, irigasi, siapkan kami jalan untuk mengangkutan. Makanya kami bangun semua LHR tinggi, jalan raya, aspal, kewenangan provinsi di seluruh menghubungkan antara Sidrap, Sopeng, Wajo. Karena mereka ini produsen untuk mengirim beras, supaya tidak 2 kali lipat. Coba bayangkan kalau 4 jam, karena rusak jalan, jadinya 2 jam, karena bagus jalan. Itu kita perbaiki. Kemudian kita juga recovery semua irigasi secara bertahap, dari tidak berfungsi menjadi fungsional. Kita bangunkan irigasi baru, baik sumur dalam
Sumur Dangkal, Embung, Bendung. Kemudian kita juga dibantu oleh Bapak Presiden Jokowi Bendungan dengan banyak. Nah, ini menegaskan bahwa memang arah pembangunan kita, ekonomi kita, kekuatan kita adalah kedaulatan pangan dan hasil kekayaan alam yang kita manfaatkan dengan baik, tentu dengan environmental issues yang tentu berimbang. Oke, baik. Luar biasa sekali Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Terima kasih Pak Andi, Bapak, terima kasih. Semoga apa yang sudah diluncurkan kemarin ini memberikan dampak yang sangat positif bagi seluruh masyarakat. Tetap semangat Pak memimpin Sulawesi Selatan. Doakan yang terbaik Mbak. Baik, amin, amin, amin. Kita bangun Indonesia, kita support Indonesia bisa lebih yakin. Oke, baik. Terima kasih Pak Salam Andi. lagi. Ya. Ewa kok Pak. Yeah. Dengan peluncuran 100.000 program mandiri benih padi gratis untuk petani, serta berbagai program unggulan lainnya diharapkan dapat lebih membangkitkan pertanian Sulsel, mengingat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang kaya akan hasil pertanian. Semoga inovasi dan program yang dicanangkan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di bidang pertanian tersebut juga dapat mensejahterakan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Lumbung pangan nasional dari timur untuk Indonesia. Didukung oleh ya Pak, kalau strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk tetap menjaga swasembada pangan, kemudian juga menjaga ketahanan pangan, itu seperti apa Pak? Rencana kedepannya seperti apa Pak? Jadi kita tidak boleh mengubah karakter kearifan lokal kita yang tadinya adalah pertanian. Justru kita beralih ke industri untuk kemudian semuanya sawahnya dihancurkan untuk dibangun perumahan dan sebagainya. Kita tidak bisa seperti itu. Ya. Karena perang itu ke depan itu pasti energi, air, dan pangan. Pangan ini mengisi perut. Ini berbahaya kalau kita ini. Makanya Sulsel ini harus dengan kearifannya itu bangkit. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat negara lain. Negara lain itu mereka itu berdaulat dari hulu sampai hilir untuk sistem pertaniannya. Bahkan petani-petani itu tidak langsung menjual ke pengumpul. Tapi mereka tuh langsung pergudangan nanti di pergudangan market baru bisa dibeli orang. Inilah harapan kita yang nantinya akan kita bangun hilirisasi sistem. Pak, bagaimana dengan peralatannya sendiri Pak, teknologinya? Ya, di sini sudah banyak. Alhamdulillah kalau pembagian kayak misalnya alat-alat pertanian itu Alsintan sudah banyak. Bahkan kita juga membantu dari Pemprov kemarin. Itu ada sekitar berapa ratus unit untuk kita bagi ke masyarakat. Dan Sulawesi Selatan ini termasuk kita dari porsi-porsi APBD 10 triliun, kita itu menganggarkan sekitar lebih dari setengah triliunnya adalah pertanian. Karena memang ada komposisi harus memang besar di pendidikan ya dengan kesehatan. Maka ini memang porsi ketiga itu adalah selain infrastruktur adalah masuk pertanian. Dan kebanyakan mereka itu adalah sarana prasarana pertanian, Alsintan, traktor, 2 tangan, 4 roda, kemudian kayak jonder dan sebagainya. Ini kita bagi juga karena untuk mendukung mensupport percepatan daripada sistem penanaman ataupun pertanian pasca panen untuk panennya dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memacu inovasi pertanian untuk mempertahankan status lumbung pangan nasional dengan terus melakukan pembenahan infrastruktur pertanian, mengingat wilayah Sulsel kaya akan hasil pertanian. Untuk menjaga produktivitas pertanian, pemerintah terus melakukan inovasi baik dengan mekanisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi pertanian di tengah pandemi COVID-19. Dengan upaya tersebut, kondisi pertanian di Sulsel selaku penyangga pangan nasional masih dapat terjaga. Tidak hanya itu, pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur juga dapat membuka peluang ekonomi baru di Sulsel.
Sulsel siap menjadi penyangga IKN, khususnya suplai kebutuhan pokok masyarakat baik beras, sayuran, maupun komoditi pangan lainnya. Pak, terkait dengan IKN nih Pak, Sulsel kan juga yang paling dekat dengan ibu kota negara baru nantinya Pak di Kalimantan Timur Pak. Oh iya, alhamdulillah kita menjadi supporting logistik untuk wilayah IKN. Itu sudah kami diskusikan dengan Bapak Kepala Bappenas dan dengan begitu paling tidak bahwa kita ini harus mempersiapkan kedaulatan pangan kita untuk mensupport di sana, termasuk juga apalagi kita ini termasuk infrastruktur penyiapan sistem sarana transportasi ke wilayah tentu ke wilayah kan kita harus support. Karena kenapa keuntungan kami ini adalah kita semakin dekat dengan target market, semakin dekat dengan center daripada pusat pemerintahan dan ini akan mempercepat akses kita untuk pertumbuhan lebih kencang dan menegaskan bahwa kita ini hub untuk Indonesia Timur sebagai tumpuan menjadi benchmark untuk provinsi-provinsi yang ada di wilayah semakin ke timur ini. Jadi nantinya Pak boleh dijelaskan secara rinci supporting infrastruktur untuk mendukung IKN dari Sulawesi Selatan sendiri nantinya seperti apa ya, Pak? Makanya kami ini di Sulawesi Selatan 2 tahun terakhir ini membangun jalan-jalan khusus kawasan LHR tinggi. Karena mobilitas barang dan jasa termasuk yang akan kita kirim ke sana itu harus bagus aksesnya. Kalau tidak, kos akan besar. Yang kedua, kita ini juga sudah mendapatkan PSN, Proyek Strategis Nasional untuk Pelabuhan Makassar Newport. Nah, sekarang lagi pembangunan tahap tol dari existing tol ke pelabuhan yang nanti akan langsung bypass sekitar 2 kiloan, 3 kiloan. Yang paling penting ini nantinya menghasilkan produk-produk yang tempat ekspornya juga sudah ada dan bandara juga lagi proses in progress. Mudah-mudahan bisa cepat kelar. Dengan adanya bandara, ada pelabuhan, jadi darat, laut sudah oke untuk mensupport ke mereka. Dan produk-produk kita di dalam sudah siap sebenarnya. Tinggal bagaimana mereka untuk kita koordinasi. Nah, artinya dengan adanya IKN ini memberi banyak keuntungan. Ini salah satu keberkahan bagi kita. Keuntungan untuk Sulawesi keuntungan Selatan tersendiri karena kita dekat. Mereka juga saya melihat sekeliling tidak ada sawah ya kita banyak sawahnya. Ya Bapak sudah langsung ke lihat TKP ya Pak kemarin. Betul. Ya. Pak Andi, beberapa waktu lalu pemerintah provinsi ini meluncurkan program pembagian benih gratis dan bibit, benih dan bibit gratis. Benih dan bibit gratis. Kita akan membahas itu, Pak Andi, tapi saya mau melihat langsung gudang berasnya Sulsel ini kan sebagai lumbung pangan nasional. Saya dan pemirsa penasaran mau lihat. Paling tidak kita lihat sebanyak apa beras yang ada di Sulsel. Kita lihat untuk potretnya, lihat dulu di gudang Bulognya, karena mereka yang menyerap hasil pertanian kami. Kita ke sana Pak. Oke, mari.